Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Riyadi dengan NIM B1B1240084, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Pemerintahan, dosen pengampu Pak Alfa Beriansyah, dan mata kuliah pengantar ilmu politik. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai konsep politik, hubungan dan perbedaan ilmu politik dengan ilmu lainnya, teori politik, dan pendekatan dalam politik. Definisi politik. Ya, jadi politik adalah suatu cara seseorang dalam membuat suatu keputusan pada kehidupan berkelompok. Politik juga dapat diartikan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu lain agar bisa mencapai kebaikan bersama. Jadi bisa dikatakan bahwa politik adalah proses membuat keputusan yang akan mempengaruhi banyak orang. Jadi bukan hanya satu individu saja, tetapi melibatkan banyak orang. Lalu politik menurut pandangan ahli, yang pertama adalah Andrew Haywood. Ya, jadi beliau mendefinisikan politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya. Jadi secara sederhana, definisi ini menyampaikan bahwa politik adalah proses kolektif dalam masyarakat untuk mengatur kehidupan bersama. Nah, jadi melalui politik kita menentukan bagaimana sumber daya dialokasikan, bagaimana konflik diselesaikan, dan bagaimana kita mencapai tujuan bersama sebagai sebuah negara. Aspek penting dalam pemikiran politik Haywood ini yang pertama adalah kekuasaan. Jadi kekuasaan adalah elemen sentral dalam politik. Ini melibatkan kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, baik melalui paksaan, pengaruh maupun legitimasi. Yang kedua ada negara. Negara adalah organisasi politik yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu wilayah. Nah, negara berperan penting dalam menegakkan hukum serta memberikan pelayanan publik. Kemudian demokrasi. Jadi demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berasal dari rakyat. Demokrasi menekankan pada nilai-nilai seperti kebebasan, persamaan, dan juga partisipasi. Lalu pendapat ahli yang kedua adalah Aristoteles. Jadi melalui teori klasik Aristoteles, dia mendefinisikan politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Nah, poin penting dari definisi atau pandangan politik Aristoteles ini adalah manusia itu sebagai makhluk politik. Artinya manusia itu secara alami hidup berkelompok dan membutuhkan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Politik menurutnya adalah sarana untuk mencapai kehidupan yang baik bersama. Lalu tujuan negara. Tujuan utama negara menurut Aristoteles adalah mencapai kebaikan bersama. Negara bukan sekadar alat untuk memenuhi kebutuhan individu, tetapi juga untuk mewujudkan potensi terbaik setiap warga negaranya. Lalu bentuk pemerintahan ideal. Jadi Aristoteles mengklasifikasikan berbagai bentuk pemerintahan dan mengidentifikasi politeia atau konstitusi campuran sebagai bentuk pemerintahan yang paling ideal. Jadi politeia menggabungkan elemen-elemen demokrasi dan aristokrasi.
di mana kekuasaan dibagi di mana kekuasaan dibagi secara adil antara berbagai kelompok masyarakat. Pendapat ahli yang selanjutnya adalah Ramlan Surbakti. Jadi beliau mendefinisikan politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Jadi secara sederhana definisi Ramlan Surbakti ini memandang politik sebagai proses dialog dan negosiasi antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan mengenai apa yang terbaik bagi kepentingan bersama. Lalu pendapat ahli selanjutnya adalah Gabriel A. Almond. Jadi menurutnya pengertian politik adalah kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu. Di mana kendali ini disokong lewat instrumen yang sifatnya otoritatif dan koersif. Jadi menurut Almond, politik adalah tentang perebutan dan penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi arah dan kebijakan suatu masyarakat. Kekuasaan ini dijalankan melalui berbagai mekanisme yang sah dan sekaligus memiliki kekuatan untuk memaksa. Nah, inti dari teori Gabriel Almond ini adalah politik adalah proses yang dinamis. Jadi kekuasaan terus berubah-ubah dan diperebutkan. Sehingga politik selalu menjadi arena pertarungan kepentingan. Yang kedua adalah politik sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Karena politik menentukan arah pembangunan, distribusi sumber daya, dan pemecahan masalah bersama. Yang ketiga, politik melibatkan berbagai aktor, tidak hanya pemerintah, tetapi juga partai politik, kelompok kepentingan, masyarakat sipil, dan juga individu. Lalu pendapat ahlinya adalah yang selanjutnya Miriam Budiarjo. Pengertian politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Nah, jadi menurut Miriam Budiarjo, politik adalah suatu proses yang dinamis dan kompleks yang melibatkan berbagai aktor dan dalam mencapai tujuan bersama. Politik tidak hanya tentang perebutan kekuasaan, tetapi juga tentang bagaimana kekuasaan itu digunakan untuk mewujudkan kebaikan bersama. Nah, apa perbedaannya dengan definisi Almond? Jadi jika definisi Almond lebih menekankan pada aspek kekuasaan dan kendali dalam politik, maka definisi Budiarjo lebih fokus pada proses pencapaian tujuan bersama. Namun keduanya memiliki kesamaan dalam melihat politik sebagai suatu aktivitas yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, inti dari definisi Miriam Budiarjo adalah politik adalah aktivitas yang melibatkan seluruh anggota masyarakat. Jadi setiap warga negara memiliki peran dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lalu politik bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Tujuan akhir daripada politik adalah menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh anggota masyarakat. Yang ketiga, politik membutuhkan kerjasama. Jadi untuk mencapai tujuan bersama, diperlukan kerjasama antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Lanjut kita ke unsur-unsur politik. Jadi yang pertama adalah negara. Negara adalah sebuah konsep yang sangat kompleks. Dia didefinisikan oleh banyak ahli dengan berbagai sudut pandang.
Tapi secara umum, negara adalah organisasi politik yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu wilayah tertentu. Nah, kekuasaan ini digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat, menjaga ketertiban, dan mencapai tujuan bersama. Yang kedua, kekuasaan. Nah, kekuasaan ini adalah unsur paling fundamental dalam politik ya. Kekuasaan artinya kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, bentuk dari kekuasaan ini bisa bermacam-macam. Ada kekuasaan formal sampai kekuasaan informal. Contohnya adalah mempengaruhi. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Jadi proses pembuatan pilihan dan pemilihan tindakan oleh individu atau kelompok untuk tujuan tertentu. Keputusan politik adalah akhir dari suatu proses pertimbangan dan perdebatan yang melibatkan berbagai pihak dalam sistem politik, yang kemudian diputuskan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang keempat, kebijakan publik atau public policy. Nah, kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat atau untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam pengertian yang lebih luas, kebijakan publik juga dianggap sebagai hubungan sebuah unit pemerintah dan lingkungannya. Artinya, kebijakan publik tidak hanya mencakup keputusan internal pemerintah, tetapi juga bagaimana pemerintah berinteraksi dengan masyarakat, bisnis, dan berbagai pihak lainnya. Lalu hubungan ilmu politik dengan ilmu lainnya. Yang pertama adalah hubungan politik dengan filsafat ya. Jadi filsafat memberikan landasan teoritis bagi ilmu politik. Filsafat membahas pertanyaan mendasar tentang kekuasaan, keadilan, dan juga kebaikan. Kemudian hubungan ilmu politik dengan ekonomi. Ilmu ekonomi mempelajari produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Ilmu politik dan ilmu ekonomi ini saling terkait erat, terutama dalam hal kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah. Karena kebijakan ekonomi seringkali memiliki implikasi politik yang signifikan. Lalu hubungan ilmu politik dengan ilmu hukum. Hukum dipengaruhi oleh politik, dan politik harus berpedoman kepada hukum. Kalau misalkan diibaratkan sebuah negara adalah rumah, hukum adalah aturan-aturan yang ada dalam rumah. Jadi bagaimana kita berperilaku di dalam rumah. Nah, kalau politik itu cara kita mengatur rumah. Bagaimana kita memutuskan aturan-aturan apa yang akan kita buat. Kemudian siapa yang akan membuat aturan-aturan tersebut. Nah, itu ilmu politik. Kemudian hubungan ilmu politik dengan antropologi. Jadi hubungannya adalah ilmu politik dan ilmu antropologi ini sama-sama ilmu yang mempelajari mengenai masyarakat ya. Lalu perbedaan ilmu politik dengan ilmu lainnya. Jadi perbedaan ilmu politik dengan ilmu lainnya, yang pertama adalah ilmu politik ini fokus pada fenomena kekuasaan pemerintah
negara, ideologi, dan hubungan internasional. Nah, kalau ilmu lainnya berfokus pada bidang yang dikaji. Misalnya, antropologi mempelajari budaya dan ekonomi mempelajari bisnis, seperti itu. Untuk lebih memahami perbedaannya, kita bandingkan politik dengan disiplin ilmu yang lain. Yang pertama misalkan dari antropologi. Antropologi ini berfokus mempelajari budaya manusia, terutama budaya masyarakat. Nah, kalau perbedaannya dengan ilmu politiknya lebih fokus pada sistem politik modern. Kalau antropologi itu lebih sering mempelajari sistem politik tradisional. Kemudian perbedaan ilmu politik dengan ilmu ekonomi. Fokusnya ekonomi mempelajari produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Nah, perbedaannya dengan eh, ilmu politik dan ilmu ekonomi ini saling terkait erat sebenarnya, terutama dalam hal kebijakan ekonomi. Namun, ilmu politik lebih fokus pada proses pengambilan keputusan politik yang mempengaruhi kebijakan ekonomi. Sedangkan ekonomi lebih fokus pada dampak ekonomi dan dari kebijakan tersebut. Lalu perbedaan ilmu politik dengan ilmu hukum. Kalau ilmu hukum itu fokus mempelajari aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Ilmu politik mempelajari bagaimana hukum digunakan sebagai alat kekuasaan dan bagaimana hukum mempengaruhi perilaku politik. Lanjut kita ke teori politik. Teori politik adalah sebuah kerangka berpikir yang digunakan untuk menganalisis dan memahami fenomena politik. Jadi teori politik adalah cabang ilmu politik yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena politik. Teori ini berusaha memberikan penjelasan yang sistematis tentang bagaimana kekuasaan diperoleh, kemudian bagaimana kekuasaan dipertahankan, dan bagaimana kekuasaan itu digunakan dalam masyarakat. Jadi dengan kata lain, teori politik adalah semacam peta jalan yang membantu kita memahami kompleksitas dunia politik. Nah, fungsi dari teori politik ini berusaha memberikan penjelasan yang logis dan rasional tentang fenomena politik yang terjadi di dunia. Jadi dengan memahami teori politik, kita dapat mencoba memprediksi peristiwa politik di masa depan. Kemudian politik dapat digunakan untuk mengevaluasi sistem politik yang ada dan merancang sistem politik yang lebih baik. Teori politik juga dapat dijadikan panduan bagi para pelaku politik dalam mengambil keputusan. Baik, macam-macam teori politik. Jadi Thomas Jenkins membagi teori politik itu menjadi dua. Yang pertama adalah valuational theories atau teori nilai. Fokus daripada teori ini berpusat pada nilai-nilai norma dan juga moral yang mendasari perilaku politik. Dan tujuan dari teori ini untuk menentukan norma-norma perilaku politik yang ideal. Ciri daripada teori ini bersifat normatif. Artinya ia berusaha menetapkan apa yang seharusnya terjadi dalam politik, bukan hanya menggambarkan apa yang ada. Contoh dari teori ini ada teori demokrasi, kemudian keadilan, dan juga HAM atau hak asasi manusia. Nah, teori yang kedua adalah empirical theories atau teori empiris.
Jadi teori ini fokus pada orientasi, teori ini lebih fokus berorientasi pada fakta-fakta dan fenomena politik yang dapat diamati. Nah, tujuan dari teori ini adalah menganalisis dan menjelaskan fenomena politik secara objektif. Ciri-ciri dari teori ini bersifat deskriptif, bersifat menjelaskan hubungan sebab akibat dalam peristiwa politik. Contohnya itu teori perilaku politik, teori sistem politik, dan teori pilihan rasional. Jadi definisi dari pendekatan adalah seperangkat keyakinan dasar yang berkaitan dengan prinsip-prinsip utama sebuah pandangan dunia yang mendefinisikan keadaan atau kualitas dari dunia. Nah, itu definisi dari pendekatan politik. Kemudian macam-macam pendekatan politik. Yang pertama adalah pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional sangat memperhatikan konstitusi sebagai dasar legal dari negara. Jadi lambang-lambang negara seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi fokus utama analisis. Ide-ide dan doktrin politik yang mendasari sistem politik juga menjadi objek kajian. Nah, yang kedua adalah pendekatan tingkah laku. Pendekatan tingkah laku atau behavioralisme adalah sebuah pendekatan dalam ilmu politik yang mengutamakan studi tentang perilaku individu atau kelompok dalam konteks politik. Jadi pendekatan ini muncul sebagai reaksi terhadap pendekatan tradisional yang lebih berfokus pada struktur formal dan institusi negara. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan kesimpulan tentang politik. Jadi, kesimpulannya, ilmu politik adalah disiplin ilmu yang mempelajari fenomena politik. Fenomena politik ini mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari proses pembuatan kebijakan, perilaku politik individu dan kelompok, hingga hubungan antar negara. Jadi tujuan utama ilmu politik adalah untuk memahami, menjelaskan, dan meramalkan peristiwa politik. Dengan kata lain, ilmu politik berusaha menjawab pertanyaan seperti mengapa orang berperilaku politik, ya, bagaimana kebijakan publik dibuat dan dilaksanakan, apa faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan internasional, dan bagaimana sistem politik yang ideal. Seperti itu. Sekian materi yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktunya.